Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alan Alvito Fahru Rozi dengan NIM D02245525. Kali ini saya akan menjelaskan PPT saya dari mata kuliah Sistem Digital untuk memenuhi tugas pertemuan ke-7, yaitu tentang aritmatika biner dan bilangan biner bertanda. Aritmatika biner adalah operasi matematika, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang dilakukan dalam sistem bilangan berbasis 2, hanya 0 dan 1. Aritmatika ini digunakan di komputer dan sistem digital. Kenapa hanya 0 dan 1? Ya karena komputer itu programnya memang hanya angka 0 dan 1. Untuk penjumlahan, aturan dasarnya yaitu ketika 0 ditambah dengan 0 itu sama dengan 0, 0 ditambah 1 sama dengan 1, atau sebaliknya 1 ditambah 0 sama dengan 1, atau 1 ditambah 1 sama dengan 10, 1 ditambah 0 ditambah 1 hasilnya 10 juga. Intinya kalau satunya ada 2, 10. Contoh soal seperti kali ini, ada 1011 itu biner dari desimal 11 ditambah dengan 1101, kalau didesimalkan, kalau dikonversi ke desimal itu 13, itu kita tambah. Nah, lakukan seperti penjumlahan biasa tapi pakai aturan biner. Nah, kita mulai dari kanan ya, yaitu yang pertama 1 ditambah 1 sama dengan 10, maka kita tulis 0. Jawaban yang bawah kita tulis 0 paling kanan, kemudian kita simpan 1 di atas blok kanan nomor 2. Berarti setelah itu 1 ditambah 1 ditambah 0. Nah, ingat aturan dasarnya tadi, ketika satunya ada 2 maka hasilnya juga 10. Maka ditulis 0, disimpan 1 lagi. Nah, kemudian 1 ditambah 0 ditambah 1 berarti 0 menyimpan 1 lagi. 1 ditambah 1 tambah 1 berarti 11, kita tulis 1, kemudian kita simpan 1. Nah, berhubung sudah tidak ada perhitungan, maka simpanan kita turunkan, kita tulis paling depan. Akan menghasilkan 11000, atau kalau didesimalkan itu 24. Atau mungkin cara yang lebih simpel menurut saya yaitu kita bisa menghafal blok-blok ini. Nah, mulai dari angka 1, 2, 4, 8 kita hitung dari kanan ya. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 dan seterusnya. Nah, seperti contoh biner 1011 ini contoh seperti tadi ya. 1011 ini desimalnya adalah 11. Kita buktikan. Kita tulis 1011. Ketika bloknya itu 1, maka blok paling atas itu anggap saja kita simpan. Jadi seperti blok paling atas 1, binernya 1, oh maka disimpan. Blok 2, 1, berarti 2 disimpan. 1 tambah 2, 3. Blok 4, 0. Blok 4 binernya 0, berarti tidak usah disimpan. Kemudian ada blok 8, binernya 1, berarti kita simpan. Setelah itu berhubung 16, 32, 64 dan seterusnya itu tidak ada, maka kita kasih 0 saja. Kita hitung yang bloknya 11 ini atau yang true. 1 tambah 2, 3, 3 tambah 8 sama dengan 11. Berarti 1011 ini merupakan desimal dari 11. Atau contoh lagi di bawahnya, 1011 ditambah 1101. Atau desimalnya 13. Kita buktikan. Kalau dari kanan itu 1011. Nah, blok 1 true, maka kita simpan. Blok 2 0, berarti false. Tidak kita simpan. Blok 4 true, karena 1 kan kita simpan. 8 true, karena 1 kita simpan. Berarti 1, 4, 8 tinggal kita
tambah 1 ditambah 4 5 ditambah 8 sama dengan 13. Berarti biner kedua ini sudah sesuai. Nah, kalau pengen lebih simpel lagi, 11. Nah, setelah kita mengetahui binernya ini, kalau kita hafal dengan blok-blok 1 2 4 8 16 itu atau 8 bit paling enggak, kita melihat biner saja kita akan punya gambaran atau kita bisa menghitung secara manual, ya kan? 1011 itu kita gambarkan 1 2 4 8. Oh, berarti ini 11. Nah, berarti tinggal kita tambahkan sendiri. Nah, sekiranya bisa ditambah sendiri atau kalau nggak bisa mungkin digitnya banyak ya pakai kalkulator. Kalau setelah keluar atau setelah mengetahui hasilnya, contoh seperti di bawah yaitu 24, kita konversi ke binernya, ya kan? Kita cari blok yang sekiranya bisa ditambah sampai 24, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Itu adalah 11000. 16 ditambah 8 sama dengan 24. Kurang lebih seperti itu. Begitu juga dengan seperti pengurangan biner. Nah, kurang lebih sama, ya kan? Atau perkalian ataupun pembagian. Intinya seperti itu. Kemudian lanjut untuk bilangan biner bertanda. Bilangan biner bertanda ini digunakan untuk mewakili bilangan negatif dan positif. Ada 3 cara umum. Yaitu yang pertama sig and magnitude, kemudian komplement 1 dan komplement 2. Komplement 2 ini adalah yang paling umum digunakan atau yang paling banyak digunakan oleh komputer-komputer zaman sekarang. Yang pertama kita bahas sig and magnitude. Untuk sig and magnitude itu aturannya bit pertama itu sama dengan tanda, ya kan? Bit pertama itu sebuah tanda. Kalau 0 itu positif, kalau 1 itu negatif. Dan sisanya, sisa dari bit pertama ke belakang, belakangnya bit pertama sampai ke belakang itu adalah nilai bilangan. Seperti contoh di bawah ini. Ya, ini ada plus 5. Ini bilangannya adalah 0101. Kok bisa? Nah, kita lihat dari bit pertamanya. Bit pertamanya menggunakan 0 atau 1. Kalau menggunakan 0 berarti dia positif. Atau seperti contoh di bawahnya 1101. Nah, berhubung awalannya atau bit pertama itu 1, maka dia adalah negatif. Nah, setelah kita mengetahui bit pertama menggunakan positif atau negatif, menggunakan 0 atau 1, nah barulah kita hitung nilai bilangannya. Setelah 0 atau 1, kita hitung 101. Itu nah, kalau pakai gambaran blok-blok tadi yang 1 2 4 8, kita akan mengetahui gambarannya 1 ditambah 4. Oh, berarti 5. Berarti yang atas adalah plus 5. Oh, berarti sudah sesuai. Atau yang bawah, awalannya 1 berarti minus, 101 adalah bit dari desimal 5. Berarti 1101 adalah minus 5. Kemudian lanjut untuk komplement 1. Untuk aturannya, bilangan positif itu tetap. Adapun bilangan negatif, semua bitnya dibalik. Yang 0 menjadi 1, 1 menjadi 0. Seperti contoh di bawah ini, yaitu plus 5 sama dengan 0101. Ya kan? 0 itu yang tadi adalah yang pack sebelumnya itu plus 5 sama dengan 0101. Ingat aturannya bilangan positif itu tetap. Bilangan positif itu tetap. Adapun bilangan negatif itu bitnya dibalik. Ya kan? Contoh minus 5. Kalau plus 5 berhubung positif maka
tidak dirubah. Tapi ini ada contoh negatif, maka kita ubah yang seharusnya 0101 menjadi 1010. Itu dari membalik semua bit. Yang ketiga, komplement 2. Ini yang paling sering dipakai karena hanya ada satu jenis angka 0. Kalau tadi komplement 1 itu masih ada kekurangannya, yaitu angka 0 itu ada 2, antara 0000 atau 1111. Tapi kalau di komplement 2 ini hanya ada satu jenis angka 0. Bisa langsung dipakai juga untuk operasi, yaitu tambah atau kurang. Untuk cara mengubah angka negatif ke komplement 2, yaitu yang pertama kita ubah angka ke biner biasa. Misal 3, yaitu 0011. Nah, ini 3 ini angka biasa dulu ya, 00 binernya 0011. Kemudian dibalik semua bitnya. Berarti 1100 kemudian ditambah 1. Tahu rinciannya seperti ini. Contoh ubah minus 3 ke komplement 2. Kita cari dulu biner dari desimal 3 dulu, yaitu 0011. Yang kedua kita balik semua bitnya, ya kan? Kita balik yang asalnya 0011 menjadi 1100. Yang ketiga kita tambah 1. Jadi 1101 itu adalah hasilnya. Sebuah bentuk dari minus 3. Atau gambarannya seperti pertambahan di bawah ini. 1101 ditambah dengan 1. 0 ditambah 1 sama dengan 1. 0 ditambah 0 maka turun 0, 1 tambah 1, 1, 1 tambah 1, 1. Maka binernya 1101. Maka hasil akhir yaitu adalah 1101. Inilah bentuk biner dari minus 3 dalam komplement 2. Jadi kesimpulannya, aritmatika biner itu penting untuk sistem digital dan komputer. Bilangan biner bertanda itu digunakan untuk menyatakan angka negatif. Komplement 2 adalah metode paling efisien di komputer. Yang tujuannya semua untuk mengetahui bahwa bilangan tersebut positif atau negatif, ya. Insya Allah cukup sekian dari saya. Saya Alan Alvito Farur Razi. Mohon undur pamit diri. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.